Aku aja yang baca deh. Oke. Bab 15, aset nomor 7, mekanisme menciptakan kekayaan sejati. Thomas Jefferson dan John Adams, dua dari tiga kreator Deklarasi Kemerdekaan Amerika, adalah sahabat karib sepanjang hayat. Meski persahabatan mereka bukan tanpa perbedaan, bahkan ada perbedaan yang sangat besar. Keduanya temperamental, bahkan pernah menjadi musuh bebuyutan dalam politik, berseberangan pendapat dalam banyak permasalahan. Selama bertahun-tahun, presiden kedua dan ketiga Amerika ini tidak saling berbicara. Akan tetapi mereka berdua akhirnya berdamai, dan korespondensi yang panjang di antara mereka menjadi salah satu harta terbesar literatur Amerika. Mereka berpulang pada hari yang sama, 4 Juli 1826, 50 tahun sejak penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan yang mereka susun bersama Benjamin Franklin. Masih ada fakta menarik tentang kedua orang ini, yaitu relasi mereka terhadap kekayaan. Jefferson adalah tipikal bangsawan tuan tanah tradisional Virginia yang memiliki lahan ratusan are. Adams adalah pengacara dari Massachusetts yang berasal dari keluarga petani miskin dan sepanjang hidup tidak pernah bergelimang kekayaan. Akan tetapi pada hari kematian mereka, kekayaan Adams berjumlah $100.000, sementara Jefferson berhutang sekitar $100.000. Kekayaan tidak sama dengan uang. Kekayaan tidak diukur berdasarkan besarnya penghasilan. Kekayaan diukur dengan waktu. Jefferson memiliki uang dan properti, tetapi kemudian kehilangan semuanya. Adams tidak pernah punya banyak uang, tetapi meskipun hidup sederhana, dia tahu betul cara membangun kekayaan. Salah satu alasan utama saya menulis buku ini adalah untuk memastikan Anda betul-betul memahami perbedaan antara uang dan kekayaan. Mengapa umumnya pemenang lotre jutaan dolar bangkrut 3 tahun kemudian? Karena walaupun mendadak punya segunung uang, mereka tidak punya konsep tentang kekayaan. Kekayaan tidak sama dengan uang. Kekayaan tidak diukur berdasarkan besaran penghasilan. Kekayaan diukur dengan waktu. Jika saya punya tabungan dan uang tunai $1.000 serta pengeluaran harian saya $100, berarti kekayaan saya 10 hari. Kekayaan adalah kemampuan bertahan hidup selama berhari-hari ke depan. Tanyai diri Anda sendiri, jika saya berhenti bekerja, berapa lama saya bertahan dengan uang yang saya miliki? Jawaban Anda sama dengan kekayaan Anda saat itu. Oke, mari kita perdalam definisi itu. Kekayaan diukur berdasarkan kekayaan pengalaman hidup Anda hari ini, ditambah jumlah hari ke depan yang mampu Anda jalani pada tingkat pengalaman yang sama. Salah satu alasan yang kaya makin kaya dan adalah orang kaya bekerja untuk jenis uang yang berbeda. Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan uang, mereka bekerja untuk membangun kekayaan. Ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Salah satu nilai paling jelas dalam bisnis pemasaran jaringan dan juga salah satu hal yang umumnya tidak dimengerti oleh orang yang melihat bisnis ini adalah bahwa pemasaran jaringan adalah mesin pencipta kekayaan pribadi. Jalur 4 langkah sederhana menuju kebebasan keuangan ala saya. Saya dan Kim bisa pensiun dini tanpa pekerjaan, tanpa bantuan pemerintah, dan tanpa melakukan transaksi saham atau reksadana. Mengapa tidak melakukan transaksi saham atau reksadana? Karena kami yakin itu investasi yang sangat beresiko. Menurut saya, reksadana adalah satu dari sejumlah investasi yang paling beresiko. Saya dan Kim menggunakan jalur 4 langkah sederhana untuk pensiun muda serta kaya. Kami perlu waktu 9 tahun dari tahun 1985 sampai 1994. Mulai dengan tangan kosong sampai akhirnya dalam kondisi bebas secara keuangan tanpa saham atau reksadana. Berikut rumusnya. Yang pertama, bangun bisnis. 2, investasikan ulang pada bisnis Anda. 3, investasikan pada real estate. Dan yang keempat, biarkan aset Anda membeli kemewahan. Mari kita lihat cara kerja urutan itu. Yang pertama, bangun bisnis. Dengan membangun bisnis, Anda bisa memperoleh banyak sekali uang. Selain itu, Undang-Undang Pajak di Amerika Serikat sangat meringankan orang-orang yang memperoleh penghasilan di kuadran B, serta memberatkan mereka yang memperoleh penghasilan di kuadran E. Bisnis itu ibarat seorang anak, butuh waktu untuk tumbuh. Meski bisa lebih singkat dan pastinya bisa lebih lama, umumnya bisnis perlu waktu sekitar 5 tahun. 2, investasikan ulang pada bisnis Anda. Kunci proses ini adalah jangan berusaha menggunakan bisnis Anda sebagai sumber penghasilan untuk hidup. Banyak pemasar jaringan pemula melakukan kesalahan ini. Segera setelah mulai melihat aliran penghasilan dari bisnis baru itu yang terbentuk, mereka menggunakannya sebagai penghasilan baru
untuk memperbesar biaya hidup. Beli mobil yang kedua, rumah yang lebih besar, liburan mahal, dan lain sebagainya. Mengapa orang berbuat seperti itu? Bukan karena mereka bodoh. Saya pernah melihat orang-orang yang sangat cerdas dan berpendidikan mengikuti pola itu. Ada satu alasan dan hanya satu alasan mereka berbuat begitu, yaitu mereka masih hidup, bernapas, dan berpikir di kuadran E. Jika ingin membangun kekayaan, alihkan pikiran Anda dari sisi kiri diagram dan mulailah berpikir seperti orang-orang di kuadran B dan I. Pertama, pertahankan pekerjaan tetap Anda. Tujuan Anda bukanlah mengganti pekerjaan tetap dengan bisnis baru Anda, itu sama dengan memperlakukan bisnis tersebut seperti pekerjaan baru Anda. Sebaliknya, begitu bisnis baru Anda mulai menghasilkan uang, lanjut ke langkah kedua, yaitu investasikan ulang penghasilan baru Anda pada bisnis baru itu supaya tumbuh makin besar. Tapi saya tidak ingin mempertahankan pekerjaan tetap saya tidak suka bekerja di sana, bukankah itu intinya? Saya tidak ingin menjadi karyawan lagi. Alasan begitu banyak orang gagal meraih kekayaan besar dalam bisnis apapun adalah mereka gagal berinvestasi secara kontinu di bisnis itu. Baiklah, kalau begitu. Anda ingin keluar dari kuadran E dan berhenti bekerja. Mungkin Anda benci pekerjaan Anda, atau barangkali Anda seperti kebanyakan profesional yang saya temui, yang sebetulnya mencintai pekerjaan mereka tetapi tidak menyukai fakta bahwa mereka mau tidak mau harus terus melakukannya 40, 50, atau 60 jam seminggu. Apapun alasan Anda, ini kenyataannya. Jika Anda menghisap semua penghasilan dari bisnis baru Anda untuk menutup biaya hidup bulanan, artinya Anda tidak sedang membangun bisnis baru. Anda hanya sedang membangun pekerjaan baru. Pemilik bisnis sejati tidak pernah berhenti berinvestasi dan berinvestasi ulang untuk membangun bisnis itu. Alasan begitu banyak orang gagal meraih kekayaan besar dalam bisnis apapun adalah mereka gagal berinvestasi secara kontinu di bisnis itu. Jadi seperti apa sebenarnya situasi di bisnis pemasaran jaringan? John, bisnis tradisional mungkin berinvestasi ulang dengan membangun gudang baru, mengeluarkan belanja iklan nasional, mengembangkan rangkaian produk baru, atau membeli saluran distribusi baru. Akan tetapi sebagai pemasar jaringan, Anda tidak punya pengeluaran seperti itu. Perusahaan pemasaran jaringanlah yang melakukan investasi seperti itu untuk Anda. Kalau begitu, bagaimana Anda melakukan investasi ulang pada bisnis Anda? Ada area-area pasti yang bisa Anda gunakan untuk menginvestasikan uang Anda, yaitu pendidikan dan pelatihan diri Anda. Perjalanan untuk mendukung jaringan Anda di kota lain yang sedang tumbuh, alat promosi, dan pendidikan serta sumber daya untuk membantu memupuk bisnis itu. Secara garis besar, pemasaran jaringan adalah bisnis yang investasi modal utamanya investasinya bukan uang, melainkan waktu dan tenaga Anda. Itu artinya sebagian besar penghasilan Anda dari berjejaring tersedia untuk Anda gunakan untuk meningkatkan keseriusan proses Anda membangun kekayaan. Akan tetapi, perhatikan saya berkata, membangun kekayaan Anda bukannya menghamburkan kekayaan Anda. Jangan melakukan kesalahan yang saya sering lihat dilakukan oleh banyak orang dan mulai membelanjakan setiap dolar komisi yang Anda peroleh untuk membeli mobil yang lebih mewah, rumah yang lebih besar, serta gaya hidup yang lebih tinggi. Jangan menyalahgunakan penghasilan dari bisnis baru Anda dengan menaburnya di lubang-lubang yang lebih besar di tanah. Perlakukan penghasilan itu dengan hormat. Investasikan. 3. Investasikan pada real estate. Begitu laba usaha Anda mulai tumbuh, mulai gunakan penghasilan tambahan itu untuk membeli real estate. Anda bisa menyadari bahwa tidak ada reksadana, portofolio saham, atau aset surat berharga lain dalam rencana ini. Itu karena memiliki aset semacam itu paling gampang dibangun karena Anda hanya perlu membelinya. Transaksi saham dan reksadana itu berisiko. Laba yang diperoleh terkena pajak sebesar perolehan modal, dan investasi harus dilakukan dengan pendidikan keuangan untuk memperkecil resiko. Ada banyak tipe aset yang bisa mendatangkan penghasilan, tetapi satu-satunya jenis aset yang paling sering saya rekomendasikan adalah real estate karena ada dua alasan yang mendasar. Pertama, hukum pajak menguntungkan pemilik bisnis yang berinvestasi pada real estate. Yang kedua, bank senang memberi Anda kredit real estate. Coba ajukan kredit 30 tahun dan bunga 6,5% ke bankir Anda untuk membeli reksadana atau saham. Mereka akan mentertawakan Anda. Orang-orang sering bertanya, bagaimana mungkin saya bisa membeli real estate kalau uang saya aja nyaris habis untuk membayar sewa tempat tinggal? Pertanyaan jitu, tentu saja tidak bisa. Anda tidak bisa melakukannya sampai punya dana ekstra. Itulah sebabnya langkah ini muncul setelah membangun bisnis dan
berinvestasi ulang pada kelanjutan pertumbuhannya. Anda harus punya dana ekstra. Akan tetapi biar saya jelaskan maksud kalimat saya. Berinvestasilah pada real estate. Karena banyak orang tidak sepenuhnya memahami cara kerja real estate sebagai aset. Sebagian besar orang menganggap inti bisnis real estate adalah membeli properti pada harga tertentu dan menjualnya dalam kurung segera atau setelah melakukan sejumlah perbaikan di sana-sini atau di kemudian hari pada harga yang lebih tinggi. Salah. Itu sama dengan membeli sapi, lalu menjualnya untuk membeli steak. Yang harus Anda lakukan adalah membeli sapi dan memeliharanya selamanya sehingga Anda bisa menjual susunya. Tujuan membeli real estate bukanlah untuk menjualnya. Tujuan membeli real estate adalah membangun aset yang mendatangkan penghasilan. Belajar melakukan hal ini memerlukan waktu, pendidikan, pengalaman, dan uang. Seperti halnya mempelajari hal baru lainnya, sulit untuk tidak melakukan sejumlah kesalahan dan kesalahan di bidang real estate, khususnya pengelolaan properti bisa sangat mahal harganya. Kecuali Anda punya penghasilan ekstra yang mantap dan keuntungan pajak di bisnis kuadran B, berinvestasi di real estate bisa jadi sangat berisiko atau terlalu lambat. Alasan banyak orang gagal menjadi kaya di bisnis real estate adalah mereka tidak punya dana ekstra. Kenyataannya tawaran properti terbaik memang biasanya mahal. Jika Anda tidak punya banyak uang, seringkali tawaran real estate yang bisa Anda peroleh adalah tawaran yang tidak diinginkan oleh mereka yang benar-benar memiliki uang. Alasan begitu banyak orang berusaha mencari investasi tanpa uang muka adalah mereka memang tidak sanggup membayar uang muka. Kecuali Anda sangat berpengalaman dan punya begitu banyak uang yang bisa digunakan kapan saja dibutuhkan, memberi real estate tanpa uang muka bisa menjadi investasi paling mahal dalam hidup Anda. 4. Biarkan aset Anda membeli kemewahan. Selama bertahun-tahun saya dan Kim tetap tinggal di sebuah rumah kecil dengan cicilan per bulan sekitar $400, serta mengendari mobil yang biasa-biasa aja. Bahkan meskipun sebetulnya kami bisa mendapatkan yang lebih baik. Sementara itu, kami menggunakan dana ekstra yang kami peroleh untuk membangun bisnis dan berinvestasi di real estate. Sekarang kami tinggal di sebuah rumah besar dengan 6 mobil mewah, tetapi bukan kami yang membeli rumah atau mobil itu. Aset-aset kami yang membelinya. Kami hanya tinggal menikmatinya. Saat mengatakan kemewahan, saya tidak merujuk pada sesuatu yang mahal atau mencolok. Yang saya maksud adalah sesuatu yang Anda inginkan dan nikmati, serta berada di luar apa yang Anda butuhkan. Saya beri contoh. Bayangkan kenalan Anda yang bekerja mencari nafkah tetapi tidak mencintai pekerjaan mereka. Jika Anda berkata kepada mereka, "Hai, kalau kamu tidak suka dengan pekerjaanmu, berhenti aja." Apa jawab mereka? Ya maunya begitu, tetapi aku tidak punya kemewahan seperti itu. Benar sekali. Bagi banyak orang, tidak melakukan pekerjaan adalah salah satu kemewahan pertama yang mereka inginkan. Bagaimana cara Anda memperoleh kemewahan itu? Sama seperti yang lain. Biarkan bisnis dan atau perusahaan real estate Anda membelinya untuk Anda. Untuk mewujudkannya, Anda harus membangun aset-aset itu sampai bisa membeli kemewahan tersebut untuk Anda. Anda lihat cara kerjanya. Anda tidak menggunakan penghasilan Anda untuk membeli kemewahan. Anda menggunakan penghasilan Anda untuk membangun aset, bisnis, dan investasi real estate Anda. Lalu, setelah semua aset itu cukup terbangun dan memungkinkan Anda melakukannya, biarkan aset-aset Anda membelikan Anda kemewahan yang membuat kita membahas mimpi. Kosong ya. Kosong. Kenapa punya aku kosong? Oke. Oke, ya memang udah habis. Bukunya udah habis ya? Oh, bukan. Maksudnya ganti bab berikutnya. Iya sih. Oh iya, oke. Yuk, teman-teman, apa yang didapatkan? Ini sebetulnya udah beberapa kali kita bahas sih. Tapi ada beberapa yang menarik sih yang saya di reminder lagi. Sharing dulu ya, teman-teman. Kalau di sini Vika dapatnya lebih ke bagaimana mengatur keuangan ya untuk berinvestasi, tapi berinvestasi dengan tepat. Karena kan kalau enaknya di bisnis ini, walaupun dia tuh masih dalam taraf belajar, tapi itu belajarnya tetap dapat uang gitu loh, enak gitu loh. Kalau kita ikut perusahaan lain, kita masih dalam masa prohibition atau masa training tuh beda uangnya. Bahkan
anakku kan udah mulai mulai kerja ya, kemarin daftar-daftar kerjaan beberapa perusahaan tuh, bahkan ada satu perusahaan yang ngomong, ini masa trainingmu itu 2 bulan dan tidak digaji sama sekali, hanya dikasih uang. Ya kan dia cerita, Bima aku nggak jadi mau situ, kenapa? Nggak digaji, oh ya mau kasih uang makan, tapi buat apa makan aku ya bisa, aku mau tidak digaji. Nah akhirnya dia nggak diterima tawarannya itu, dia cari yang lainnya. Ternyata kalau di bisnis konsultan seperti itu, mengerikannya. Bahkan mereka tuh berani untuk tidak menggaji kita yang bekerja pagi sore selama 2 bulan. Nah, kalau di sini kita mau kasarnya baru belajar pun sama-sama masa training pun tuh tetap dapat uang, ada hasilnya. Ini hanya sayangnya seringkali yang menjadi eh, godaan ya, bukan masalah ya godaan baru enterprise baru itu apa begitu dapat komisi itu kan seneng nih pasti ya itu hal yang wajar ya kalau kita dapat komisi wah aku dapat uang pertama kali nih dari hadi ini itu seneng banget. Nah yang menjadi godaan apa karena merasa punya uang oh ternyata kok enak ya kerjanya udah dibimbing diajari semua fasilitas disediakan perusahaan bahkan pendidikan pun tuh juga disediakan kita dapat uang lagi nah langsung uangnya dipakai tapi lupa untuk berinvestasi investasi yang seperti apa yaitu Vika juga diingatkan lagi investasi terbaik itu adalah lahir ke atas. Dimana di sini kan kalau dari awal bergabung tuh pasti sama Coach Juan ditanyain, kamu mau belajar apa enggak? Jadi kalau ditanyain gabung di HD itu nggak ditanyain macam-macam, nggak ditanyain kamu lulusan mana atau apa enggak, tapi hanya ditanyain mau belajar atau tidak. Nah, di sini diingatkan lagi kita tuh mau investasi lahir ke atas apa enggak. Nah, caranya gimana? Kalau kita dapat komisi, itu tuh jangan semuanya dipakai kalau yang sering Koko ingetin ya. Jadi separohnya dipakai untuk investasi dalam apa? Karena HD ini kan bisnis pribadi ya. Kita punya usaha sendiri, bukan kita yang kerja ikut orang. Kita kerja dapat uang, nggak kerja ya tidak dapat uang. Hanya saja kalau kita mau rajin, mau pengembangan diri, kita bisa dapat hasil lebih besar. Nah, uang yang separuh didapatkan itu, anggap aja itu untuk modal usaha kita. Contohnya apa? Ya salah satunya belajar pertemuan. Memang tidak semua pertemuan berbayar, tapi kan contohnya kalau baca buku kita perlu beli buku, lalu ada pertemuan-pertemuan lainnya juga. Contohnya yang minggu depan, Involve itu kan kita juga butuh bensin. Nah itu didapatkan dari uang investasi yang disisihkan dari komisi yang kita dapat. Nah lalu eh, di sini Vika sukanya tuh yaitu kita tuh diingatkan untuk terus belajar, belajar, belajar. Waktu dulu awal sempat gini sih, kok aku kayak penghasilanku baru segini-segini aja ya. Nah, ternyata apa? Ternyata belum belajar banyak. Jadi di sini tuh kayak pengembangan diri itu tuh berbanding lurus sama penghasilan. Jadi kalau kita semakin belajar, semakin meningkat ilmu, kok ilmu, koyo ilmu kebal ya rasanya ya. Pengetahuan kita, itu tuh penghasilan kita tuh mengikuti. Ya, kalau aplikasi di sini dapatnya kayak gitu. Jangan jangan sampai salah mengalokasikan uang komisi, sama jangan lelah buat pengembangan diri. Oh ya, kok di sini Vika mau nyambut dulu. Welcome buat Kak Anita Fitri. Ya, selamat bergabung di Baca Buku. Kak Anita ini dari Solo. Ini ada Ko Johan yang tadi di telepon tak ceritain gitu kok. Kok Kak Anita ada Ko Johan. Ya, selamat Iya, datang. iya, Coach Johan, Kak Vika. Ya, Ya, jangan sungkan untuk bertanya ya. Kalau bingung nanya nggak apa-apa. Ini adalah tempat untuk belajar. Di chat aja Oh boleh. Kalau kalau mau bersuara buka mic juga boleh. dapat iya, baca buku jujur, apa tadi? iya memang jujur pertama kali apa kenal HD itu saya itu nggak sreg ya karena ada kata-kata MLM. Oke. Nah, tapi makanya saya itu kayak gimana ya pernah ikut MLM tuh gagal gitu. Jadi kalau Hmm. ada kata-kata MLM tuh anti lah, gimana nggak enak gitu. Tapi pertama kali Kak Vika ngenalin itu barangnya ya produknya itu aku sudah suka madunya kok bagus. Jadi saya nggak melihat MLM-nya gitu, nggak melihat bisnisnya, tapi lebih tertarik Ya, ke produknya. Awalnya gitu. Cuman kok beberapa hari ini beberapa temen saya anaknya sakit, terus tak suruh nyoba madu yang dari HDI itu kok sembuh sembuh gitu. Terus mulai oh boleh juga ya gitu. ya enggak apa-apa. Kak Anita, selamat datang. Mungkin teman-teman di sini boleh dibantu juga ya.
Teman-teman di sini siapa yang pernah ikut MLM dan gagal kasih jempol? Jadi biar ada temennya. Kasih jempol virtual aja biar kelihatan. Loh, tuh loh, lihat tuh Kak Anita tuh, banyak tuh. Ya, jadi banyak banget ya. Jadi teman-teman yang alergi dengan MLM. Kalau saya memang terus terang belum pernah ikut yang gimana ya kan, tapi saya alergi. Ya, saya juga sama. Jadi Kak Anita tidak sendirian. Ya, Iya, iya. ya, tapi di sini juga Kak Anita juga lihat ya kan, teman-teman kemarin yang sudah berangkat jalan-jalan ke luar negeri kasih jempol juga, coba. Nah, supaya yang lihat. Ternyata yang gagal-gagal dulu. Ya, tapi kuncinya sama seperti yang tadi Vika sampaikan bahwa kuncinya adalah mau belajar. Ya, contoh aja seperti di sini aja sebenarnya kita udah belajar banyak hal nih. Ya, mungkin Bapak Ronald mau sharing? Bapak Ronald rasanya dari kemarin belum keluar suaranya loh. Saya habiskan waktunya. Jadi saya silakan Pak Ronald. Ya, mungkin kalau di bab kali ini yang salah satu yang menarik kan buat saya adalah diingatkan kembali untuk pengaturan uang kan. Eh, saya juga ingat pada awalnya dulu kan ini ya begitu dapat uang langsung buat makan-makan, celebration gitu ya. Oh, udah habis bingung gitu kan. Nah, tapi kan diingetin seperti yang juga diajarkan di kelas NEO bahwa eh, mesti belajar tentang manajemen keuangan nih. Ada dana yang untuk investasi dan ada dana yang untuk operasional, untuk pengeluaran dan itu semua juga harus diatur gitu kan. Dan yang menarik ya kalau di bisnis HDI dibandingkan dengan di bisnis konvensional, fokusnya di sini itu untuk yang dinamakan investasi itu pertama-tama adalah untuk diri sendiri dulu. Jadi eh, yang pertama ya pengetahuan ya, untuk pengetahuan dulu. Jadi kayak untuk beli buku, kemudian datang ke pertemuan, itu adalah untuk mengisi pengetahuan tadi, gitu ya. Nah, termasuk di sini kan kita punya komunitas baca buku ini kan bagus ya. Tapi eh, ini walaupun mungkin di-share, tapi tetap ya kalau kita punya bukunya sendiri, maka at any time kita itu bisa mengulang lagi. Dan pasti beda ya, buku itu walaupun pernah dibaca, tapi ketika baca yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu ternyata dapat insight yang baru gitu loh. Terus pertemuan gitu ya, tetap datang ke pertemuan. Minimal yang pertama ya begitu kita datang ke pertemuan, kita itu udah dapat motivasinya dulu, semangatnya dulu bahwa ih ternyata aku nggak sendirian ya. Karena ketika jalan sendirian ini kan ketika day to day-nya ya seringkali kan merasa kayak sendirian. Tapi begitu di acara, ternyata teman senasib sepetanggungannya banyak ya. Nggak cuma saya doang. Dan bisa dapat wawasan yang banyak karena dapat cerita dari teman-teman yang lainnya lagi. Oh, ada misalnya nih, saya merasa ragu. Apakah eh, misalnya orang di usia saya itu bisa berhasil karena dulunya saya berpikir, oh ini mestinya cocok untuk mereka-mereka yang usianya lebih senior. Nah, tapi ternyata begitu di pertemuan saya ketemu, loh, nggak cuman mereka yang usianya sama, bahkan yang lebih muda dari saya juga banyak yang bisa berhasil. Atau, oh jangan-jangan karena ini di HDI itu bisnis kesehatan ya. Mungkin jangan-jangan dokter doang nih yang bisa berhasil di HDI gitu ya. Sampai di pertemuan, ternyata yang nggak dokter tuh jadi jauh lebih banyak gitu loh. Ada juga memang dokter yang berhasil di HDI, tapi ternyata yang nggak dokter itu malah jauh lebih banyak. Bahkan hari ini di ruangan ini, ketika kita baca buku, kebetulan malah belum ada satupun dokter di antara kita nih. Nah itu ya, Iya, jadi motivasinya dapat, terus keyakinannya juga dapat, wawasannya juga dapat ketika datang ke pertemuan. Kenapa? Salah satu yang saya selalu lakukan adalah ketika saya ketemu mereka yang berhasil, saya selalu tanya, apa sih yang membuat kamu tuh mau jalan di HDI? Dari situlah saya dapat banyak wawasan baru. Oh, ternyata ada ya orang itu yang join di HDI karena nggak melulu soal uang. Ada yang ngejar pendidikannya. Ada yang ngejar karena suka dengan komunitasnya. Ada yang ngejar karena dia pengen sebuah bisnis baru untuk nanti diwariskan ke anaknya.
ya, dan berbagai macam yang lainnya, gitu ya. Yang dari situlah saya mau menambah wawasan lagi, gitu ya. Jadi dari situ, kemudian setelah ke diri sendiri, perlu juga untuk kemudian upgrade peralatan, ya. Penampilan peralatan itu kan berdampak ketika kita mulai jalan di bisnis. Contoh hari ini, eh, kalau menurut saya, salah satu peralatan yang dibutuhkan untuk kemudian nanti jalannya lebih enak, ya pertama butuh tablet gitu kan, supaya presentasi bisa pakai tablet itu lebih enak daripada pakai HP. Ya, pakai press tool yang dicetak bisa nggak? Bisa, tapi dengan perubahan yang begitu cepat hari ini ya, contoh kayak produk hari ini udah semakin cepat berganti daripada yang dulu ya, karena ya di perkembangan zaman ini kita kan mesti update terus gitu ya, formula baru ditemukan, lebih efektif, lebih bagus, jadi upgrade. Nah, kalau pakai masih press tool yang lama terus, untuk gantinya ini kan lebih sulit gitu ya, mesti cetak lagi, padahal kalau cetak offset tuh nggak bisa cuma sedikit, harus banyak. Tapi kalau tablet, begitu kita hari ini sudah zaman digital, ganti PDF langsung ganti, jadi lebih fleksibel gitu ya. Contoh, butuh tablet, kemudian apalagi yang mungkin belum punya tas kerja kan butuh beli tas kerja. Mungkin butuh perlengkapan yang lebih ini lagi ya. Contoh hari ini karena mau nggak mau suka nggak suka kita juga sudah berhubungan dengan media sosial. Mungkin kan mulai belajar untuk edit foto, edit video gitu ya, untuk eksis juga di media sosial. Mungkin kalau handphonenya belum mumpuni, kan berarti butuh upgrade juga. Nah, itu contohnya. Jadi eh, ini termasuk perlengkapan peralatan yang dibutuhkan untuk jalan di bisnis. Menurut saya itu. Ya. Kemudian Ya, berikutnya lagi ya, mesti upgrade untuk penampilan gitu ya. Misalnya yang kelihatan banget, misalnya yang tadinya dari naik motor jadi naik mobil. Nah, itu pasti udah beda. ya. Tapi saya garis bawahi loh, Pak Ronald. Mm-mm, Jadi update penampilan itu betul. Ingat untuk keperluan bisnis, ya kan? mm-mm. Tapi jangan gonta-ganti mobil, Ya, ya kan? Nah, ini yang menarik sih sebetulnya yang dibahas di sini juga kan, bahwa pada waktu kita proses membangun bisnis, kita butuh mobil ya kan? Tapi nggak perlu gonta-ganti mobil. Ingat kalau kita sudah mulai gonta-ganti mobil, berarti itu masih masuk kategorinya adalah kemewahan. mm-mm, Kapan beli kemewahannya? Kebeli kemewahannya nanti ya kan, nanti dari asetnya kalau sudah mm-mm, menghasilkan ya baru kita bisa ke arah sana. Sebetulnya juga sama dengan penampilan. Ingat penampilan itu kita memberikan penampilan yang baik ya kan, dan juga tidak harus mahal ya. Tapi intinya kita punya penampilan yang baik itu. Jadi hari ini minimal diingatkan menarik sih tentang keuangan ya, sekali lagi tentang keuangan. Kalau saya pribadi itu yang tergelitik itu ya itu loh. Dari tadi pada waktu mau masuk investasi selalu ada kata kuncinya ya kan. Apa itu? Dana ekstra. Dana ekstra. Nah ini kan yang saya juga amatin banyak teman-teman tuh terlalu cepat ya kan. Jadi dalam proses pembangunan bisnis ini ya kan banyak yang akhirnya tuh terlalu cepat justru malah itu kepingin terjun ke investasi padahal belum waktunya ya kan sehingga pada waktu hilang ya kan pada namanya investasi kan kadang naik turun apalagi ya ini di sini pun diceritakan kan reksadana itu sebetulnya adalah risikonya itu sangat tinggi ya kan sehingga hari ini pun ekonomi juga nggak jelas ya kan kemarin bisa anjlok terus tahu-tahu bisa naik ya kan kalau kita nggak punya dana ekstra ya kan ya selesai ya kan saya nggak tahu sih kemarin kayak contoh ya kan kemarin tuh saya sempat dengar ya toh katanya kripto juga lagi jebol katanya ya kan nah itu Anda kalau nggak punya dana ekstra ya kan wah ya selesai ya kan jadi kunci masuk di investasi adalah kita harus punya dana ekstra dulu bahkan tadi juga dibahaskan dana ekstra itu kayak apa dana ekstra itu setelah kita punya tadi apa ya tulisannya ya kita punya kekayaan loh kekayaan, kemampuan bertahan hidup selama berhari-hari ke depan, ya kan? Jadi kita sudah punya, jadi dana cadangan dulu, dana ekstra,
baru masuk investasi, ya kan? Banyak teman-teman kecepetan, ya kan? Begitu bonusnya mulai meningkat, ya kan? Langsung masuk ke investasi, terlalu cepat, teman-teman. Dan apa namanya? Itu benar. Bahkan ekstrim ya teman-teman. Tapi ini sekali lagi nanti untuk pribadinya teman-teman. Anda konsultasi ke leader ya teman-teman. Saya cerita aja kondisi saya. Saya kan terus terang memang ngerintis bisnis ini dari sejak saya kuliah. Ya kan. Jadi Anda harus tahu dulu ya kondisinya. Saya eh, lulus kuliah, ya kan. Saya nggak punya tanggungan, belum menikah, ya kan. Itu kondisi saya pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu, mentor saya pun berani menyarankan, dia bilang, sudah, jangan nabung. Ya kan? Tapi ingat ya, pada waktu itu saya nggak punya tabungan apa-apa ya. Kalau hari ini saya nggak berani ya. Kalau saya hari ini ngeliat teman-teman, misalnya punya anak, saya juga nggak berani. Bonusnya investasikan semua. Ya nggak berani lah, terus anaknya gimana? Tapi dulu saya belum punya tabungan apa-apa. Sehingga saya tuh di awal-awal awalnya saya punya bonus, misalnya punya eh, 2 juta gitu kan. Saya sisihkan 200.000, ya kan. Tapi ingat ya, ini 2 jutanya 2 juta tahun 2002, 2005, ya kan. Jadi bukan 2 juta hari ini. Jadi saya sisihkan sedikit-sedikit itu. Dan mentor saya ngomong apa? Dia bilang, kamu kalau nabungnya begitu, nggak ngumpul, katanya dia. Mending 200.000 itu kamu investasikan lagi ke bisnis. Dan menarik kan? Ternyata Robert Kiyosaki pun menyarankan hal yang sama. Ya kan? Kenapa saya bilang menarik teman-teman? Ingat loh, buku ini muncul tahun 2009. Ya kan? Saya ikut HD itu 2002, ya kan? Dan itu nasihat mentor saya dari dulu. Puterkan, Han. Masukkan lagi. Ya kan? Makanya kan bagi teman-teman yang punya penghasilan, ya kan? Jadi maksudnya gini, Anda punya penghasilan di tempat lain, bonus HD-nya tuh jangan dipakai dulu, ya kan? Investasikan. Boleh, kadang-kadang kita memberikan reward untuk diri sendiri boleh, ya kan? Tapi jangan terus-terusan, ya kan? Investasikan dulu. Ini sekali lagi adalah pola pikir, cara membangun kekayaan, ya kan? Jadi kita bangun asetnya dulu. Jadi akhirnya apa? Awal-awal tuh teman-teman, bonus HD saya itu banyak saya pakai ya untuk investasi bisnis itu, untuk saya keluar kota, ya kan? Saya bangun jaringan di kota lain, ya. Jadi larinya tuh ke sana awal-awal itu. Dan mentor saya ajarkan apa? Kalau kamu Han mau nabung itu dari royalti itu lebih enak. Nah, saya kasih bocoran ya kan, royalti hari ini teman-teman. 1 poin royalti, jadi untuk Anda yang sudah eksekutif diamond, jadi bonus royalti ada yang baru ya, saya kasih tahu. Jadi kalau Anda sudah eksekutif diamond, dan nanti ada persyaratan omset, ya kan, Anda bisa mendapatkan royalti. 1 poin royalti eksekutif diamond hari ini, itu berkisar 2,5-3 juta tergantung omset nasional. Ya kan, itu 1 poin royalti. Ya kan, kita ngomong eksekutif diamond aja, kita dapat, saya ambil yang rendah deh. Ya kan, kalau yang tinggi kan kita pasti suka ya. Kita ambil yang rendah deh. 2,5 juta royalti. 2,5 juta 1 bulan 1 poin. Kalau misalnya 1 tahun, ya kan, dikalikan 12. Berapa itu? 12 kali 2,5 berapa? 30. Berapa? 30. 30. 30. Nah, itu yang dimaksud sama mentor saya. Nabung tuh sekali 30 juta kan menarik toh. Daripada 200.000, 200.000. Kalau hari ini mungkin 500.000 atau mungkin 1 juta, ya kan. Nah, belum lagi kalau Anda bisa settle di Star Diamond. 1 poin Star Diamond hari ini itu 6 juta, teman-teman. Coba kalikan 6 juta dikalikan 12 berapa? 5 juta lah hitungnya biar 72. gampang. Berapa? Kalau 5 juta 6,72. kali 12 berapa? Kalau 5, 60. Kalau 6, 72. Ya, saya ambil yang 60 aja. Saya ambil yang minimal. Ya, 60 juta. Ya kan? Dan kalau Anda terima 1 poin royalti Star Diamond, artinya Anda tuh terima royalti Star Diamond dan Anda terima royalti Executive Diamond. Berarti Anda terimanya berapa? 8. 60 sama 30. Ada 90 dong. 30, 90. Iya. Jadi kalau Anda settle Star Diamond, teman-teman, royaltinya tuh 90 juta setahun. Ya kan? Itu yang dimaksud sama mentor saya.
Dan saya jujur pada waktu itu nggak paham. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Yang menarik di sini adalah Anda akan paham pada waktu Anda terima. Pada waktu belum terima tuh, gimana sih? Pola pikirnya nggak masuk akal gitu ya. Begitu terima, oh ngerti saya gitu. Ya, jadi ini yang dimaksud ya, menarik. Jadi buku ini dikeluarkan tahun 2009, ternyata sangat sulit. Ternyata yang diceritakan bahkan para mentor dari dulu ngajarkan ini adalah pola pikir kuadran B, membangun bisnis. Ya kan? Jadi pada waktu dapat income, investasikan di bisnis, ya kan? Dan ingat di network marketing kita nggak perlu beli gudang, kita nggak perlu stok berlebih, ya kan? Apa itu pendidikan diri, ya kan? Kadang-kadang tuh saya tuh kalau hari ini teman-teman saya tuh cukup prihatin, ya kan? Dulu zaman onsite, ya kan? Pada waktu kita belajar, kita investasi 10.000, 20.000, ya kan, untuk kita sewa tempat. Seringkali orang apa? Orang seringkali ngomel kan, aduh kok bayar lagi gitu kan. Tapi hari ini kita di online, free pun banyak yang tidak memanfaatkan. Ya kan? Loh, kita kan kalau Zoom ini kan ya makan kuota lah ya. Kuota kan sebetulnya kan saya nggak tahu sih. Saya soalnya pakai pakai WiFi di rumah ya, jadi langganan. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang pakai handphone tuh habisnya berapa. Tapi saya pikir 1 bulan pun sepertinya 100.000 itu sudah bisa kita ikut baca buku terus, ya kan? Bahkan nanti ada pertemuan-pertemuan yang lain, itu 100.000 sudah kita bisa belajar banyak sebetulnya. Ya, jadi ini yang saya kembali lagi diingatkan juga dari Robert Kiyosaki bahwa pembelajaran ini, ya kan, kalau tadi Vika juga sempat cerita leher ke atas, ya kan, investasi terbaik adalah leher ke atas, ya kan. Jadi itu memang yang harus kita lakukan. Bahkan untuk kita berangkat evolve, ya kan, ya kita tahu berangkat evolve ya pasti butuh biaya. Tapi itu adalah bagian dari investasi. Tapi juga sekali lagi teman-teman, bagian dari investasinya juga dilakukan dengan benar. Maksudnya apa? Pada waktu datang evolve, benar-benar belajar, ya kan? Jangan terus nanti pada waktu berangkat evolve, ya saya tahu sih BSD ini kan godaannya banyak ya, mall banyak, ya kan? Terus akhirnya malah ke mall. Boleh ke mall kalau sudah selesai. Oke, ya saya tahu teman-teman yang dari jauh, ya kan? Saya tahu mumpung di Jakarta nih, ya kan? Kita kepengen dong jalan-jalan boleh, tapi selesaikan dulu acaranya. Jadi jangan dibagi-bagi, ya kan? Saya ikut sesi sambil nanti keluar makan siang keluarnya ke Evolve tapi terus tidak balik, ya kan? Ya, jadi kita juga harus investasinya juga harus benar, ya. Jadi minimal ini yang kita di remind ya untuk kita berani menginvestasikan. Nanti detailnya teman-teman kita bisa konsultasi ke upline leader masing-masing, ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau tanya, ya. Oh, ini Jadi kita jangan ditanya jangan sama dipakai semua, ya. saudaraku toh kemarin-kemarin. Kan eh, orang mau mulai bisnis tuh pasti pada umumnya tujuannya pasti penghasilan uang ya kan. Nah, terus di bisnis ini tuh kan kita diingatkan untuk ayo belajar investasi leher ke atas. Nah, terus saudaraku tanya, lah terus tuh aku kan butuh buat cari uang. Lah korelasinya apa nih? Aku kok suruh belajar, suruh belajar. Ada pertanyaan seperti itu kok. Oke, pertanyaan yang menarik. Ya, jadi kita ini kan harus upgrade. Ya, jadi bedah buku Business 21st Century ya, itu saudaramu pinjemin aja deh bukunya, suruh baca dari depan. Kemarin kan kita udah bahas kan, bahwa kita untuk membangun sebuah bisnis, kita perlu belajar tentang leadership, ya kan. Minimal tuh kita belajar skillnya dulu, skill awal. Kalau mungkin hari ini saya bahas langsung di bisnis jadi, sekarang Anda bisa bayangkan bagaimana caranya menjalankan bisnis ini kalau pengetahuan produk aja nggak tahu. Loh ini pengetahuan yang dasar loh, ya kan? Lah kalau orang nggak mau belajar, nah seringkali kan gini, kita itu, ya kan, termasuk saya dulunya sih teman-teman. Saya pribadi tuh dulu kalau ngelihat ada orang yang pinter jualannya, saya tuh dulu mikirnya gini, kok bisa ya? Hebat ya orang itu, ya kan? Cuman gitu aja, ya kan? Tapi yang menarik, saya pada waktu datang di training how to do presentation, itu aja saya langsung mind blowing. Jadi saya mind blowingnya tuh gini, oh ternyata ada caranya ya.
berhadapan sama orang, ya kan ketemu sama orang, cara bicara, oh ternyata ada ilmunya ya. Lah dulu saya berpikir bahwa orang yang pintar jualan itu adalah bakat, ya kan. Makanya kalau ada orang nanya, kenapa sih kok perlu belajar? Loh, ya semuanya perlu belajar, ya kan. Bahkan kalau kita mau ibaratnya itu tidak hanya menghasilkan uang. Jadi ingat ya teman-teman, bisnis jadi jualan aja menghasilkan nggak? Menghasilkan teman-teman. Saya jamin. Anda kalau jalankan bisnis jadi cuman jualan aja, nggak mau bangun network ya, Anda cuman jualan aja. Saya jamin kok, minimal tuh ekspor fund nyampe. Penghasilan 45 juta sebulan, itu nyampe. Itu saya berani garansi ke Anda. Ya. Tapi, kalau terus Anda melihat, wih, kok ada yang bisa 20 juta sebulan ya? Kok ada yang 50 ya? Kok ada yang 100 ya? Nah, itu build network, ya kan? Tapi kalau sekedar jualan aja bisa lumayan kok. Apalagi hari ini produk kita ini kan beken ya. Jadi hari ini orang lihat Clover Honey itu mereka udah tahu, ya kan? Hanya mereka kadang-kadang tinggal belinya di tempat siapa, ya tinggal kita jaring dari tempat kita. Itu aja, beres cuman jualan. Tapi sekali lagi, pada waktu kita mau build bisnis ini, ya kan? Kenapa kita perlu upgrade? Karena ada banyak skill. Bahkan yang menarik nggak cuma skill, cara berpikir. Robert Kiyosaki bukan dari kemarin ya, dari buku yang kemarin kan, kita ini terus diulang-ulang, ya kan, bahwa beda kuadran kiri sama kuadran kanan, beda kuadran kiri sama kuadran kanan itu kan berkali-kali, ya kan. Kenapa? Karena cara berpikirnya beda. Makanya juga jangan salahkan orang-orang di sekitar kita mempunyai pola pikir yang berbeda. Ya karena memang mereka kebanyakan masih di kuadran kiri. Loh hari ini teman-teman, kita nggak usah ngomong pekerjaan lain. Di bisnis network marketing, itu nggak banyak yang bangun bisnis B, yang di kuadran kanan. Nggak banyak. Bahkan kalau saya mau kerucutkan lagi teman-teman, di HD pun, itu nggak banyak yang kuadran kanan. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini mengatakan bahwa di HD, itu peluangnya masih besar. Kenapa? Yang pindah kuadran kanan nggak banyak. Karena mereka jual semua. Dan saya berani meramalkan, penjual tidak akan tahan lama. Kenapa? Capek lah. Ya kan? Ingat ya teman-teman, saya beberapa minggu yang lalu kan sempat ceritakan, saya ketemu dengan orang yang pernah di MLM lain. Luar biasa, pintar jualan. Luar biasa loh, menghasilkan loh. Dia menang jalan-jalan luar negeri. Tapi berhenti. Ya kan? Pada waktu saya tanya, kenapa kok berhenti? Bayangin loh, menang jalan-jalan luar negeri itu berarti kan lumayan sekali kan. Kita ngomong di HD aja. Anda menang ekspor fund. Itu minimal penghasilan 45 juta sebulan. Ya kan? Tapi kenapa kok berhenti? Capek. Itu. Karena apa? Dia hanya fokus di penjualan. Itu. Tapi boleh enggak? Boleh. Kan itu pilihan. Ya. Tapi sekali lagi, kita diingatkan bahwa pada waktu kita ingin membangun bisnis ini, kita mesti upgrade. Ya kan? Nah kadang-kadang itu kan repot ya teman-teman. Di saat kita belum bisa apa-apa, kita ketemu dengan orang di sekitar kita, mereka ngomong apa? Kamu tuh apa bisa? Modelmu aja lo kayak gitu. Masa kamu tuh bisa? Ya kan? Tapi pada waktu kita upgrade, terus kita bisa. Jawaban mereka apa? Nggak semua orang kayak kamu. Kamu kan hari ini pintar ngomong, ya kan? Itu kadang-kadang kan gemes ya. Padahal kan belajar ya. Ya kan? Tapi ya itulah. Makanya saya cuma sharing teman-teman, 20 tahun saya di HD. Ya itu selalu begitu. Jadi ya Anda nggak usah heran. Ya kan minimal saya sharing sama Anda pengalaman ini supaya Anda tuh nggak kaget. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya Anda mau apa enggak? Kalau mau, yuk kita belajar. Ya kan? Jadi itu kuncinya. Terjawab ya, Mika? Ya kita harus upgrade lah. Pak Johan, boleh nambahin? Yes, boleh. Jadi gini, sebetulnya di dunia karyawan juga sama aja. Buktinya kenapa ada orang yang ngambil untuk tambahan sampai S2 gitu ya, MBA, MM. Sama aja. Ketika dia mau naik level pun dia juga butuh pengetahuan lebih banyak kan. Makanya dia sekolah lagi. Betul. Jadi itu investasi juga ya. Dan nggak murah loh S2 itu teman-teman. Ya, jadi sebetulnya kalau ngomong itunya sama. Tapi kalau tadi sebetulnya
saya duga tadinya pertanyaannya Vika harusnya gini, kenapa sih kok katanya di MLM itu di awal jangan langsung dimakan dulu uangnya? Tadi kan sudah dikasih contoh kan, si Robert kan juga ngomong, kesalahan banyak orang itu ketika dia punya pekerjaan, terus dia jalankan HDI, begitu HDI keluar bonusnya langsung dihabisin. Nah, ini kan masalah di pola pikir, yaitu Betul. ketika pola pikirnya karyawan, aset itu kan adanya di dalam dirinya dia. Hmm, Yang betul, betul. bisa menghasilkan uang kan dirinya dia sendiri gitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan kenapa sih kok kita tuh jangan langsung dimakan, tapi investasi dan diinvestasikan ulang lagi gitu ya. Hmm, Karena kalau di kuadran B, orang itu tidak bekerja untuk mendapatkan uang, tapi di ya, kuadran B itu orang bekerja untuk menciptakan kekayaan atau dengan kata lain membangun aset, di mana aset itu ada di luar dirinya, bukan di dalam dirinya. Nah, kalau lebih spesifik lagi di HDI, di network marketing, aset kita ini adalah manusia, yaitu rekan-rekan bisnis kita, di mana kita sebagai pemimpinnya, sebagai upline-nya, kita ini punya tanggung jawab, kalau kita mau berhasil, ya kita harus bisa mengembangkan rekan-rekan bisnisnya. Nah, betul. kaitannya adalah kita itu tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Ya, Jadi pertama-tama harus punya dulu. Karena kita tuh hanya bisa memberi sejauh sebanyak yang kita punya. Itu. Jadi kalau logikanya buat saya ya, makanya sayanya yang harus improve dulu. Selama saya nggak improve, saya nggak bisa memberi lebih banyak dari apa yang saya punya. Dan kalau ini, diperdalam lagi di bukunya John C. Maxwell, maka saya akan kena hukum katup. hmm, Mentok saya. ya, ya, ya. Ini menarik Pak Ronald menyinggung S2. Karena ini adalah keinginan saya sekitar 4-5 bulan yang lalu, teman-teman. Mungkin rekan-rekan yang sangat dekat dengan saya pernah curcol ini ke Anda, ya kan? Jadi sekitar 4-5 bulan yang lalu, teman-teman. Saya tuh sempat terpikir untuk saya tuh ngambil S2 psikologi. Kenapa? Karena saya tuh cuman berpikir gini, saya ini nangani banyak orang di sini ya. Kadang-kadang saya tuh kepengen tahu loh teorinya, ya kan? Selama ini kan saya learning by doing kan. Terus kadang-kadang dari baca buku sendiri, ya kan? Saya tuh mau ngambil S2. Tapi itu kembali lagi kan kuncinya pada waktu kita mau melangkah sesuatu kita cari ahlinya ya kan. Saya kontak teman-teman saya yang kuliah psikologi ya kan. Terus saya kontak teman-teman saya di psikolog ya kan. Terus saya tanya gitu loh. S2 itu biayanya berapa ya kan. Terus eh, berapa lama? Terus bisa nggak sih kuliah itu maksudnya saya nggak harus masuk terus atau mungkin bisa online atau apa dan jawabannya tuh bisa teman-teman. Saya udah ancang-ancang kan. Oh, kalau gitu saya tak ngambil S2 psikologi. Saya pikir gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya menghadapi teman-teman punya masalah, minimal saya punya ilmu. Saya mikirnya gitu. Ya kan? Tapi terus pertanyaan teman saya menarik. Teman saya tuh cuma ngomong gini, Han, kamu tuh kerja apa sih? Kamu ngapain ngambil S2? Saya bilang, loh ya supaya tahu dong. Supaya ngerti dong. Ya kan? Kan lumayan kalau saya punya gelar buat takut-takutin orang. Saya bilang gitu. Ya kan? Terus teman saya ngomong gini, Han, rugi Han, kamu sudah umur berapa? Dia bilang. Saya pada waktu itu nggak nangkep teman-teman. Maksudnya apa? Intinya yang dia sampaikan adalah, sekolah itu kan mahal. Kan? Dan itulah yang dikatakan sama Pak Ronald tadi. Kalau kamu Han, karyawan, itu berguna Han, karena itu naikin gaji. Kalau kamu usah, ngapain kamu S2? Itu kata perkataan teman saya. Pikir, oh gitu ya. Saya ceritakan. Aku tuh kadang-kadang heran loh, ngelihat beberapa teman kita tuh kemarin ada yang S2, bahkan teman saya tuh ada yang kemarin sudah S3 teman-teman, profesor, ya kan. Terus dia ngomong gini, Han, background mereka apa? Dia bilang. Saya pikir, iya sih, dosen. Jadi memang kuliah itu naikin gajinya mereka. Itu. Makanya saya langsung teringat tuh Pak Ronald bilang bahwa karyawan itu juga investasi loh. Oh iya masuk akal ya. Saya akhirnya apa? Ya itu sejak saya ketemu dengan teman saya ini, saya sudah nggak kepikir ngambil S2. Ngapain? Belajar sendiri aja. Ya kan? Saya cuma minta rekomen aja buku-buku, ya kan? Bahkan yang menarik, ini saya lagi dicarikan ya toh. Saya itu lagi penasaran teman-teman. Ya, saya lagi penasaran karena menurut dia
orang itu, saya kan tanya tuh, kamu tahu nggak ada orang yang bisa dikatakan, kok bisa sampai psikolog atau mungkin dokter mengatakan bahwa orang ini sakit jiwa, patokannya apa? Teman saya ngomong gini, ada tesnya, Han. Boleh nggak aku lihat tesnya? Boleh, nanti tak kasih katanya dia. Nah, itu. Cuman saya belum dapat. Menarik Koko ya. mau ngetes kita satu-satu semua nih, Corona. Kita mau dites Coach Johan nih. Enggak Kita lah, sakit jiwa atau enggak? enggak. Enggak, dolen saya baik-baik. Ya, jadi itu yang saya menguatkan apa yang dikatakan sama Pak Ronald, itu betul sih. Betul. Karena saya kemarin tuh sempat kepikir saya tuh mau ngambil S2 psikolog, ya kan? Itu gara-gara apa? Saya tuh merasa saya tuh banyak apa ya, ibaratnya dicurhati masalah sama downline, tapi kok aku nggak punya ilmunya ya. Katanya dia nggak perlu, Han, katanya. Pokoknya kamu tinggal belajar aja dari buku apa dan segala macam, ya kan? Itu sebenarnya sudah cukup. Nggak perlu untuk sampai kuliah, karena itu nggak ada gunanya. Kamu pengusaha, katanya dia. Ya, ya itu menarik ya. Wih, hari ini lama lagi loh, 50 menit. Wih, ya enggak apa-apa ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat sesuatu dari hari ini ya, bagaimana caranya ngelola keuangan. Ya, tapi sekali lagi untuk pribadi, ingat ya, jangan mengambil konsultasi dari panggung. Maksudnya apa? Untuk masalah Anda pribadi, tolong konsultasi langsung ke upline. Ya, ke upline leaderline. Kok kemarin ngomongnya gini? Kalau aku gini gimana? Ya kan? Jadi jangan ngambil kesimpulan langsung ya. Itu. Jadi satu-satu Anda lebih baik konsultasikan ke upline. Anda posisinya di mana, apa yang harus dilakukan. Itu aja mungkin. Yuk, silakan teman-teman siapa yang pimpin doa. Yuk, Saya pimpin udah. ya silakan Bu. ya. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk semua kemurahan-Mu, di mana pada saat ini kami masih kuat, kami sehat. Semua itu karena anugerah-Mu. Bapak terima kasih, terima kasih. Bapak terima kasih juga untuk kesempatan di mana kami dapat berkumpul di komunitas baca buku pagi hari ini, di mana ilmu yang sudah kami dapat sangat berarti di dalam usaha kami, terutama bisnis HDI kami, Tuhan. Mampukan kami, Bapak, untuk dapat mengimplementasikan apa yang sudah kami dapat. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk seluruh teman-teman, rekan-rekan yang pada saat ini belum sempat hadir ataupun dalam kondisi yang tidak sehat. Tuhan, kami minta urapi mereka, kuatkan mereka. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh upline kami, di mana saja mereka berada bersama keluarga mereka. Tuhan, bantu mereka, kuatkan mereka, dan mampukan mereka untuk menjadi upline kami yang terbaik, untuk terus membimbing kami dalam satu komunitas HDI ini dengan baik, Tuhan. Allah Bapa, persatukan kami dan satukan senantiasa hati kami untuk kami tetap bersatu, bersemangat untuk menjalankan bisnis kami ini. Tuhan, inilah doa yang sudah kami naikkan di pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami diberkati, kami sukses, dan kami akan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita foto. Yuk, open cam, kita foto dulu yuk. Satu, dua, tekrik. Ya, oke. Sampai ketemu besok. Ya, terima kasih. Selamat pagi Yuk, thank semuanya. you semuanya.